periode tertentu, yaitu yang meliputi jumlah dan hasil atas sebuah penjualan suatu barang oleh perusahaan dan disusun berdasarkan atas hasil peramalan penjualan. Jadi secara sederhana, anggaran penjualan itu adalah suatu proses perkiraan hasil penjualan dalam sebuah perusahaan untuk mencapai target sebuah dalam periode tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan roti menjual perkiraan penjualannya 10 roti untuk target. Bisa perusahaan roti memperkirakan bulan depan mereka bisa menjual 10 roti dengan harga 5.000 per roti. Nah, dari situ mereka bisa membuat anggaran penjualan sebesar 50.000. Di sini ada ruang lingkup. Penelitian berfokus pada penyusunan anggaran penjualan PT untuk motor Indonesia. Dan kedua, ada produk yang dianalisis, ada produk motor listrik pada 1.0. Yang ketiga, data yang digunakan meliputi penjualan tahun 2020 sampai 2024 untuk memprediksi penjualan tahun 2025. Yang keempat, penelitian menggunakan 3 metode peramalan, ada Predaman, ada Red Square, dan terakhir ada Semi Inverse. Yang terakhir, analisis dilakukan untuk mengetahui hasil peramalan dan membandingkan ketepatan dari masing-masing metode. Maksudnya, penelitian ini fokus buat menyusun anggaran penjualan motor listrik Honda Inverse 1.0 dengan memakai data dari 2020 sampai 2024 untuk memprediksi penjualan tahun 2025. Ada 3 metode, ada Predaman, Red Square, dan Semi Inverse. Materi bisa disampaikan ke saya. Mencari rata-rata tiap kelompok lalu menghubungkan kedua rata-rata tersebut untuk membentuk garis trend. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nanda Maulana. Oke teman-teman, jadi di sini ada studi kasus, yaitu PT Honda Motor Works Indonesia mencatat peningkatan penjualan motor listrik Honda Innova 1.0 dari 1.500 unit pada tahun 2019 menjadi 2.200 unit pada tahun 2024 dengan harga Rp25 juta per unit. Meski sempat turun di tahun 2021, tren keseluruhan tetap naik berkat minat pasar dan juga dukungan pemerintah. Melihat peluang tersebut, perusahaan perlu menyusun anggaran penjualan tahun 2025 secara akurat. Untuk itu, digunakan 3 metode peramalan, yaitu ada Predaman, Red Square, dan juga Semi Average, agar perusahaan dapat memperoleh prediksi penjualan yang tepat sebagai perencanaan di tahun mendatang. Berikut ada tabel dari tahun penjualan 2019 dengan 1.500 unit, tahun 2020 dengan 1.800 unit, tahun 2021 dengan 1.700 unit, tahun 2022 dengan 1.900 unit, tahun 2023 dengan 2.000 unit, dan tahun 2024 dengan 2.200 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Titania Salsabila. Baik, di sini saat penyelesaian dari studi kasus tersebut dengan menggunakan metode Red Square. Di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama itu ada tabel 6 dari 1 sampai 6, itu tahun dari 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, 2024. Untuk penjualannya di tahun 2019 ada 1.500, di tahun 2020 ada 1.800, di 2021 ada 1.700,
kita gunakan angka ganjil dari min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Sini untuk mencari X-Y, kita kalikan penjualan atau Y dikali dengan X. 1.500 dikali min 5 hasilnya 7.000, min 7.500, 1.800 dikali min 3 hasilnya min 5.400, 1.700 dikali min 1 hasilnya min 1.700, 1.700 kali 1 hasilnya 1.900, 2.000 dikali 3 hasilnya 6.000, 2.022 dikali 5 hasilnya 11.000. Di sini untuk mencari X kuadrat, kita kalikan X-nya min 5 kali 5 hasilnya 25, min 3 kali 3 hasilnya 9, min 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 1 1, 3 kali 3 hasilnya 9, dan 5 kali 5 hasilnya 25. Di sini dijumlahkan untuk penjualan itu ada totalnya 11.100, untuk X itu ada 0, dan untuk XY 4.300, dan untuk X kuadrat itu ada 70. Di sini persamaan tren square rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Untuk M-nya adalah 6 karena itu total tahun dari tahun 2019 sampai 2024. Untuk I dan A sama dengan A-nya itu kosata atau trik awal. Y sama Y dibagi M. Y-nya itu 11.100 dibagi 6 hasilnya 1.833,3. Dan untuk yang B itu koefisien atau kemiringan garis sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY-nya adalah 4.300 dibagi sigma X kuadratnya itu 70 hasilnya 61,4. Di sini dia dari tahun 2025 dapat dihitung Y sama dengan A tambah BX. Y 2025 itu A-nya 1.833,3 ditambah 61,4 dikali 7 hasilnya Y 2025 adalah 2.263. Karena di sini kita mempersingkat waktu, jadi kita hanya menampilkan di sini saya akan membahas hasil akhirnya dari tren Loman. Itu ada hasil akhirnya ada Y 2025. Itu tren Loman itu hasilnya di Y 2025 itu ada 2.281. Untuk yang metode simple average hasil dari penjualan akhirnya ada 2.278. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini kita akan membahas analisis perbandingannya. Berikut hasil analisis perbandingannya dapat dilihat di tabel berikut. Dapat disimpulkan untuk penyelesaian metode tren Loman, prediksi penjualan 2025-nya didapatkan hasil sebanyak 2.281. Dan untuk metode Lasker didapatkan hasil prediksi penjualan 2025-nya sebanyak 2.263 unit. Dan untuk metode simple average, prediksi penjualan 2025-nya didapatkan sebanyak 2.278 unit. Maka dari ketiga metode itu menghasilkan prediksi yang sangat berdekatan, menandakan tren penjualan stabil dan konsisten. Lalu, tren Loman memberikan hasil tertinggi, yaitu sebanyak 2.281 unit,
sesuai dengan tren historis. Metode trend moment menghasilkan proyeksi sebesar 2.281 unit dengan nilai anggaran penjualan 57 miliar 25 juta. Metode semi average menghasilkan 2.278 unit senilai 56 miliar 950 juta. Sedangkan metode least square memberikan hasil paling akurat yaitu 2.263 unit dengan nilai 56 miliar 575 juta rupiah. Ketiga hasil tersebut berada pada kisaran yang sangat berdekatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan tahun 2025 telah disusun secara realistis dan juga mencerminkan kondisi penjualan perusahaan secara tepat dan dapat dijadikan dasar yang kuat bagi perencanaan operasional perusahaan. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Haifana Fauzia dengan NIM 4244, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, apakah ada peningkatan tingkat konversi penjualan yang terukur setelah penerapan otomatis penjualan? Nah, misalnya seperti peningkatan 10% penjualan untuk setiap 5% peningkatan pada konversi prospek. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah dan perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah apa dampak suatu perusahaan jika salah atau gagal memperhitungkan faktor musiman terhadap penyusunan anggaran penjualan serta bagaimana solusinya. Perkenalkan, nama saya Rahdiana Putri dengan NIM 64241510 dari kelompok 6. Pertanyaannya, jika terjadi peningkatan harga produk, bagaimana dampaknya terhadap anggaran penjualan tahun berikutnya? Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, mohon perhatiannya. Di sini pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Zia kelompok 5. Apakah ada peningkatan tingkat konversi penjualan yang terukur setelah penerapan otomatisasi penjualan? Misalnya peningkatan 10% penjualan untuk setiap 5% peningkatan pada konversi prospek. Jawabannya, penerapan otomatisasi penjualan terbukti dapat meningkatkan tingkat konversi prospek. Namun, besarnya tidak selalu mengikuti pola yang tepat. Artinya, setiap peningkatan 5% pada konversi tidak otomatis menghasilkan kenaikan 10% pada setiap penjualan. Dampaknya sangat tergantung pada jumlah prospek yang masuk, kualitas prospek, dan juga kemampuan perusahaan dalam menindaklanjuti peluang. Meskipun begitu, otomatisasi biasanya memberikan hasil yang signifikan. Ketika konversi naik, jumlah penjualan hampir pasti ikut meningkat, dan kenaikannya bisa jauh lebih besar jika volume prospeknya tinggi. Dengan kata lain, semakin banyak prospek yang diolah, semakin baik pula proses otomatisasinya, dan semakin besar pula peningkatan penjualan yang dapat dicapai. Terima kasih, Pak Cukup, Zia. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ati. Pertanyaannya, apa dampaknya jika perusahaan gagal memperhitungkan faktor musiman dalam penyusunan anggaran penjualan, serta sebutkan solusinya apabila terjadi gagal memperhitungkan faktor musiman? Jawabannya, jika perusahaan gagal memperhitungkan faktor musiman, maka anggaran penjualan menjadi tidak akurat. Akibatnya, bisa terjadi kelebihan atau kekurangan stok, gangguan likuiditas, serta keputusan manajemenal yang salah. Solusinya yaitu dengan merevisi anggaran secara berkala, menganalisis data penjualan tahun sebelumnya, serta menyesuaikan strategi produksi dan pemasaran sesuai dengan kebutuhan